itu termasuk elastis enggak ya? Lilin enggak ya, karena dia tidak bentuk awal. Kalau ditekan ya udah dia nanti akan seperti itu. Nggak ada kemampuan untuk kembali lagi ke titik awal. Nah, jadi perlu kalian pahamin elastis itu seperti apa. Jadi elastis itu adalah kecenderungan pada suatu benda untuk berubah dalam bentuknya, baik itu panjang, lebar, maupun tingginya. Tetapi masanya itu tidak berubah. Tidak berubah masanya ketika diberikan gaya. Nah, ini kalian juga pasti udah kenal ya, tiga istilah atau tiga parameter dalam elastisitas itu. Ada yang pertama apa? Tegangan, ada regangan, ada modulus elastis ya, atau modulus Young. Ya. Kalau tegangan itu gaya per satuan luas. Itu eh, yang mula-mula. Nah, itu disebut sebagai regang. Meregangnya berapa gitu ya. Berapa persen. Ini bisa juga dinyatakan dalam persen. Ya, itu perbandingan antara tambahan panjang dengan panjang mula-mula. Yang ketiga, kalau berkaitan dengan dua yang tadi ya, tegangan sama regangan, kalau dibandingkan itu disebut sebagai modulus Young. Ya. Nah, fungsi atau makna modulus Young ini sebenarnya, coba kita lihat, ini saya sudah mencoret-coret ya. Di sini ada dua benda yang coba kita berikan gaya yang sama berupa tarikan ya. Yang pertama itu karet gelang, yang kedua tusuk gigi. Kira-kira menurut kalian mana dari dua benda ini yang memiliki nilai modulus elastis yang tinggi? Kan karet gelang Pak. Karet gelang, Karet gelang Pak. karet gelang. Setuju semua atau ada yang komplain atau ada yang setuju? Modulus elastisnya mana yang tinggi? Karet gelang. Oke, sekarang kita eksperimenkan ya dalam angan-angan. Ini tuh kurva di bawah ini tuh adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara pertambahan panjang dengan gaya yang diberikan. Nah, ini ya, F dengan delta L. Jadi maksudnya adalah ini semakin besar gaya yang diberikan, ditambah terus ya. Gayanya naik terus sampai titik tertentu dia crack atau putus ya. Karena ini titik maksimum itu artinya titik yang putus. Eh, apa tidak lagi mengalami penambahan panjang karena sudah batas maksimum bertambah panjangnya. Akhirnya dia apa namanya putus baik baik karet maupun tusuk gigi. Nah, untuk yang berwarna merah kurvanya ini itu karet hasil penelitian atau eksperimen karet. Sedangkan yang nomor dua ini untuk tusuk gigi yang biru. Nah, bagaimana kita menghitung modulus yang dari sebuah kurva ini? Ya, nah,
Iya. Kalau karet itu kan elastis ya, elastis itu kan dengan sedikit diberikan gaya, dia melarnya panjang ya, tambahan panjangnya itu, besar ya. Kalau yang tusuk gigi berbeda, pertambahan panjangnya gayanya sudah tinggi, sudah besar, tapi pertambahan panjangnya kecil ya, karena ya tahu sendiri tusuk gigi kan terbuat dari kayu ya, bahan kayu. Nah, kalau modulus yang atau E ini, dari kurva ini dicari dari kemiringan kurvanya. Semakin besar kemiringannya, artinya modulus yang atau modulus elastisnya semakin tinggi. Jadi artinya di sini kurva merah apa biru yang kemiringannya tinggi? Enggak, Pak. Merah. Jadi kemiringan loh. Rupa. Biru, Pak. Merah, merah tuh landai, ya kan? Kemiringan, sudut kemiringan dari ini. Ini anggaplah sebuah bidang miring. Ya. Jadi biru kan yang punya kemiringan, sudut kemiringan tinggi kan? Ya. Jadi artinya apa? Modulus yang itu bukan kalau semakin tinggi, ya bukan semakin elastis ya. Justru semakin mudah rusak atau mudah crack, mudah putus. Jadi pengertiannya bukan seperti anggapan kalian tadi, karet memiliki modulus elastis yang tinggi. Itu namanya elastis ya, modulus elastis atau modulus yang bukan gitu. Tapi kalau namanya modulus itu adalah sedikit gaya yang diberikan ke dia, dia sudah eh, potensi untuk pertambahan panjangnya itu kecil. Jadi atau dengan definisi atau makna lain, benda yang memiliki modulus elastis tinggi itu semakin rigid ya, semakin sulit untuk ditarik ya, semakin kemampuan megangnya semakin kecil ya. Itu aja pengertian dari modulus yang paham ya, pengertian dari modulus yang dari ilustrasi ini. Ya, lihat dari sini tuh kan E itu rumusnya kan tadi ini apa sigma dibagi E, regangan tegangan dibagi regangan. Nah, jadi ini kali L0 per A kali delta L. Dari sini E itu berbanding lurus dengan F ya, dengan L0 dan berbanding terbalik dengan A luas penampang dan pertambahan panjang. Nah, berarti kan tadi kalau tambahan panjangnya semakin sedikit atau semakin kecil, E-nya kan tentu semakin besar ya, berbanding terbalik. Nah, begitu juga dengan F, semakin besar F-nya, E-nya semakin besar pula. Itu ya, kecil. Jadi setiap benda memiliki modulus yang baik itu padat, bukan hanya karet ya, atau pegas ya. Benda padat yang rigid sekalipun, baja sekalipun, itu punya modulus yang. Kan ini menjadi satu parameter penting untuk menentukan kekuatan suatu benda ya, kekuatan tariknya. Biasanya untuk menentukan berapa sih energi maksimum yang bisa atau gaya maksimum yang bisa diberikan pada benda itu sebelum benda itu rusak atau pecah atau putus ya. Itu yang dikatakan sebagai modulus yang
ya, kita lanjut lagi. Nah, berikutnya gerak osilasi. Osilasi itu kan gerak bolak-balik ya. Saya pernah belajar dulu waktu SMA, benda yang bisa berosilasi, berayun gitu ya, bolak-balik ya. Tapi di sini adanya gerak osilasi itu kan pertama kita berikan gaya terlebih dahulu ya. Misalnya nih pegas, pegas kan nggak bisa berosilasi dengan sendiri ya. Dia akan berosilasi ketika mula-mula diberikan dorongan ataupun tarikan pada dirinya itu. Seketika dilepas atau dihilangkan gaya itu, dia akan mengalami osilasi. Nah, itu. Yang mana gaya yang diberikan itu sebanding dengan K dan X ini ya. K itu adalah konstanta pegas. X itu ininya, tambahan panjangnya pada arah X. Jadi kalau semakin artinya kalau ini tuh dari rumus ini kalau semakin dia besar gaya F yang diberikan, maka pertambahan panjangnya juga atau pengurangannya semakin besar ya. Ketika diberikan atau dilepaskan, dia akan punya energi pegas yang besar. Nanti kita akan bahas energi potensial. Nah, ini aja hubungan antara gaya dorongnya dengan konstanta pegas. Nah, konstanta pegas itu apa? Jadi setiap pegas itu punya namanya konstanta yang merepresentasikan sifat mekaniknya. Jadi kalau K-nya semakin tinggi, semakin keras pegas untuk bisa berayun. Ya. Kalau kalian misalnya naik motor ya, motor kan itu punya per ya, atau mobil punya per. Kalau nilai K pegas yang digunakan tinggi, itu keras sekali, guncangannya nggak terlalu empuk gitu ya. Itu maksud K. Hmm. Nah, ini contoh eksperimen sederhana bola yang dikaitkan pada pegas. Kemudian bola itu didorong ya. Nah, di sini ada namanya istilah gaya pemulih ya. Gaya pemulih itu namanya dipulihin. Itu gaya yang menyebabkan pegas itu eh, mengalami osilasi sampai berhenti di keadaan semula ya. Itu namanya gaya pemulih. Yang mana nilainya itu sebanding dengan Kx ya. Minus. Minus itu artinya melawan ya. Dia arahnya berlawanan dengan X. Nah, ini eksperimen sederhana. Ini ada lampu ya. Ada lampu sorot. Katakanlah ada 4 seperti ini. Ini ada CD ya, apa? Cakram berputar ya, seperti CD-ROM gitu. Kemudian di atas cakram itu dikasih sebuah bola karena kelereng ya. Dan ini di layar ya, ada layarnya bisa tergulung ya, digulung ke atas atau ke bawah. Ini diputar, eh, jadi pola cahaya yang apa, yang terbentuk
pada layar yang digulung ini akan seperti ini ya, gelombang. Padahal awalnya ini hanya diputar saja. Karena ada apa tadi ya, ada kelereng yang membuat jejak cahaya yang seperti gelombang ini. Nah, jadi ini mengasumsikan bahwa gerak osilasi itu menghasilkan pola gelombang. Displacement itu perpindahan displacement ya, perpindahan pada arah X. Nah, fungsi gelombangnya X-nya ya, nilai X-nya itu adalah A kali cos theta. A itu apa? Amplitudo. Amplitudo itu apa? Simpangan maksimum ya. Berarti kalau A itu ini dari garis putus-putus sampai ke bawah atau sampai ke atas ini ya. Itu nilai A. Oh, omega kali T ya, cos omega kali T. Jadi theta ini bisa diganti dengan omega kali T, dengan omega itu kecepatan putar ini tadi ya, kecepatan putar cakra gitu tadi. Nah, ini kita analisis yang tadi ini, ilustrasi ini kita analisis dari, dilihat dari atas ya. Kita lihat dari atas. Nah, ini posisi kelereng. Jadi misalkan seperti ini ya, awalnya di sini sampai ke sini. Ini A amplitudo ya, atau jari-jari lingkaran ini ya. Nah, ini X ya, X itu jauh ini. Ini theta seperti yang sudah dibentuk oleh kelereng. Nah, inilah kenapa A cos theta ya, X-nya itu. Asal muasal A cos theta seperti itu. Fungsi X. Kemudian velocity. Velocity itu adalah kecepatan. Nah, jadi ini kita bisa menghitung kecepatan gelombangnya ya, atau kecepatan osilasinya. Kalau tadi kan X itu A cos omega T ya. Dan kalau ini diturunkan, cos omega T diturunkan terhadap T, gimana caranya? Ini berarti A dianggap sebagai konstanta, bisa ini ya, bisa keluar dari turunan. Dia cos sin ya. Nah, makanya ini ada tanda negatif itu berasal dari turun, kalau cosinus diturunkan jadi negatif sin. Kemudian omega T karena mengandung T, dia diturunkan juga. Turunan omega T terhadap T itu kan tinggal omega saja, T-nya hilang. Maka muncul di depan ini ada omeganya. A kali minus A kali omega kali sin omega T. A kali omega itu disebut sebagai kecepatan maksimum. Ini ya, kecepatan maksimum ini. Jadi ini kalau menghitung kecepatan atau velocity. Kemudian akselerasi. Akselerasi itu percepatan ya. Di mana percepatan itu adalah turunan V terhadap T ya. Tadi V itu min A omega sin omega T kita turunkan. Nah, turunan sin apa? Cos ya. Positif. Turunan sin itu cos theta. Makanya negatif ini masih ada ya. Karena berasal dari yang awal tadi ada negatifnya.
Nah, sama artinya. Omega jadi kuadrat karena muncul lagi omega T diturunkan lagi jadi omega, omega kali omega jadi omega kuadrat. Maka kali omega kuadrat disebut sebagai percepatan maksimum. Nah, itu percepatan pada gerak oscillasi. Nah, jadi ini pengertian amplitudo ya. Amplitudo adalah ini ya, perpindahan terjauh atau jari-jari cakram tadi ya. Jadi dari jarak amplitudo itu bukan dari bawah ke atas ini ya, tapi dari titik nol ini ke atas positif A, ke bawah negatif A ya. Kemudian ada namanya periode. Dalam suatu gerak osilasi ada yang namanya periode. Periode itu waktu tempuh atau waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu siklus gelombang atau satu siklus osilasi. Dulu kan kalian belajar satu panjang gelombang itu atau satu siklus itu dalam gerak gelombang seperti ini apa? Satu bukit dan satu lembah ya. Disebut sebagai satu gelombang. Nah, untuk menempuh waktu satu gelombang ini disebut sebagai periode atau T besar. Berbaliknya dengan frekuensi, itu adalah jumlah siklus per detik ya. Satuannya hertz. Jadi dalam satu detik itu berapa gelombang itu, berapa bukit, berapa lembah itu. Dalam satu sekon itu berapa? Itu namanya frekuensi. Nah, jadi frekuensi itu berbanding terbalik dengan periode. Di mana omega itu hubungannya adalah 2πf ya. Kenapa 2pi? Alasannya tadi ada yang tahu nggak? 2pi itu apa? Jadi satu lingkaran penuh, ini kan tadi kita berawal dari sebuah lingkaran ya. Satu lingkaran penuh atau 360 derajat itu 2pi kan. Ya. Dikali frekuensi ya. Jumlah ininya jadi ya, jumlah siklusnya. Itu kalau dalam periode 2pi per T untuk satu siklus atau satu ini. Jadi maksudnya nih hubungannya satu lingkaran penuh itu adalah ini ya. Yang diarsir ini, satu periode ini atau satu gelombang ini adalah satu kali lingkaran penuh. Satu kali kelereng ini mutar lagi kembali lagi ke awal itu satu siklus. Itu dia. Nah, ini ayunan pegas. Gas yang
akan diberikan oleh pegas tadi, ya. Jadi energi potensial rumusnya ini ya, setengah F per F kali delta X. Gaya kali pertambahan panjang. Atau tadi kita punya F itu K kali X ya. Jadi kalau X kali X kuadrat jadi setengah KX kuadrat. Kalau dihubungkan dengan beserta. Iya. Nah, kemudian selain energi potensial, dia juga punya eh, energi kinetik ya. Kalau dijumlahkan energi potensial dan energi kinetik disebut sebagai energi apa? Mekanik. Energi kinetik tambah potensial itu energi mekanik, EM. Nah, ini benda pada laju maksimum PM, maka energi potensial bernilai 0. Kenapa ya? Kenapa? Pada laju maksimum atau pada kecepatan maksimal energi potensial 0. Apa alasannya? Karena seluruh energinya ditransfer menjadi energi kinetik. Jadi nih, lihat ilustrasi ini ya. Eh, Ditarik ya si balok ini yang diikatkan pada apa pegas, ditarik ke kanan atau didorong sama aja ya. Eh, Sebelum dilepaskan energi yang paling besar apa? Kinetik apa potensial? Tarikannya tadi. Energi apa yang paling besar atau tidak? Energi potensial ya, energi potensial pegasnya yang apa? Yang besar. Energi kinetiknya nol karena belum bergerak. Ketika si gaya tadi dilepaskan, maka seluruh energi potensialnya akan diberikan untuk energi kinetik sampai nilai energi potensial itu menjadi nol karena semuanya sudah ditransfer menjadi energi kinetik. Nah, itu kenapa pada saat laju maksimum energi potensialnya itu nol. Sedangkan pada posisi maksimum tadi pas ditarik ya, sebelum dilepaskan tadi itu energi ininya nol, energi kinetiknya nol. Hmm. Nah, itu penjelasan terkait energi mekanik. Ini ada soal ya, ada 5. Soal. Ini nanti dikerjakan aja. Slide-nya ini saya bagi. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Saya bagikan. Nah, ini jadi PR aja lah mungkin ya. Yang 5 soal tadi nanti dikumpulin dulu. Nah, hari ini kita coba dulu ke materi yang lain. Karena minggu lalu kan kita nggak masuk. Hari Sabtu Minggu ternyata juga saya nggak bisa. Jadi makanya nggak kuliah. Jadi kita double hari ini materinya yang harusnya yang nomor 11 ya. Nah, jadi kita coba hari ini materi terkait yang kedua tentang fluida ya. Fluida. Fluida itu apa itu? Apa yang tahu? Ada yang tahu tentang
cairan. Cairan aja apa gimana? Benar itu fluida itu cairan. Zat yang dapat mengalir, Pak. Ya, betul. Jadi zat yang bisa mengalir itu disebut dengan fluida. Karena fluida itu bukan hanya cairan. Cairan Gas itu, juga ya, Pak ya. ya gas juga. Gas juga termasuk fluida. Nah, dia bisa mengalir. Nah, kita akan bahas ini ya. Fluida apa? Konsep fluida itu ada dua. Ada fluida tidak bergerak dan fluida bergerak. Fluida bergerak disebut statis dan bergerak disebut dinamis. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama fluida statis. Nah, jadi sudah ya fluida itu ya. Mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan. Itu sebagai alir ya. Fluida itu memberikan hambatan. Ini kata kuncinya ada memberikan hambatan. Salah satu fenomena yang jadi apa ya? Hambatan ini, hambatan pada fluida itu apa ya? Contohnya ini, oh, di air lah misalnya. Air itu kan hambatannya besar sekali ya. Nah, air memiliki sifat yang punya kentalan atau viscositas ya. Kalau kita berjalan di air, tenaga yang kita keluarkan untuk kita bisa bergerak dalam air itu luar biasa besar ya dibandingkan kita di udara itu. Nah, itu salah satu yang membuat hambatan. Di udara juga sebenarnya ada hambatan ya, cuman nggak sebesar yang di air. Seperti misalnya pesawat terbang, makanya dari itu pesawat dibuat seaerodinamis mungkin supaya mengurangi tekanan udara. Hambatan itu. Nah, kita bahas sifat sifat yang paling dasar sekali dari sebuah fluida, yaitu massa jenis. Massa jenis ini ya fluida beda-beda ya, cairan ataupun gas. Nah ini rumusnya udah pada kenal lah ya, nggak perlu dijelasin lagi. Massa per volume. Nah, ini air itu seperti ini ya, sifat alami. Sehingga kita berbeda ke fase. Ini terlalu berlama di sini karena saya yakin sudah tahu. Nah, ini juga foto yang sedang mengalami hambatan yang besar atau tekanan yang besar pada eh, orang tersebut karena dia kan ditimpa air itu ya banyak sekali. Semakin dalam orang menyelam, semakin besar hambatannya. Hmm. Ya, kita terus sedikit tentang tekanan derajat cair atau disebut sebagai tekanan hidrostatis. Nah, ini tekanan itu kan secara umum FA ya. P sama dengan gaya perluas. Kalau gayanya kan berupa gaya berat air ya, terhadap luas penampal benda ya yang dimasukkan ke dalam air.
Nah, misalnya ini balok warna abu-abu ini dicelupkan ke dalam air sedalam paha, maka dia akan menerima tekanan oleh air itu sendiri, ya. Gayanya M kali G. Jadi M-nya ini massa air ya, bukan massa balok. Massa air yang menimpa balok. Nah, kalau kita hubungkan dengan massa jenis, M sama dengan rho kali V. Volume air ya, volume air yang menimpa balok ini. V itu kan A kali H. A itu apa? A ini, luas permukaan sisi atas balok ya. Dikali H, itu kan volume air yang menimpa balok. Jadi A-nya sama, kita coret. Maka jadi rho Hg. Jadi tekanan itu adalah rho massa jenis air atau zat cair dikali ketinggian atau kedalaman dikali gravitasi. Nah, itulah tekanan yang dialami oleh suatu benda yang masuk ke dalam air sedalam A. Itu terjadi kalau ininya tertutup ya, bejana atau kolamnya ini tertutup. Apabila terbuka, bergabung dengan udara bebas di sini kan memberikan tekanan juga sebenarnya. Nah, jadi menggunakan air sehingga ada penambahan tekanan, katakanlah sebesar PO atau P0, tekanan udara. Biasanya tekanan udara di luar dalam keadaan normal itu kan sebesar 1 atmosfer ya, atau 10⁵ Pascal. Ya, mau yang dipahami. Berikutnya hukum Archimedes. Archimedes yang menjelaskan benda yang tercelup di dalam air akan mengalami gaya dorong ke atas sehingga benda itu terasa lebih ringan kalau kita angkat, ya. Itu artinya. Misalnya kalian kalau bawa beban 5 kilo lebih ringan kalau dibawanya di dalam air dibanding di darat, karena air membantu mendorongnya ke atas, ya. Nah, ini Archimedes yang menemukan. Ini tekanan yang diberikan oleh air itu sebanding dengan massa jenis dan volumenya. Volume apa nih? P air, P apa? Ini dulu benda ya, yang masuk ke dalam air. Nah, yang perlu kalian pahami ini P yang di sini ini adalah volume yang dipindahkan, volume air yang dipindahkan oleh si balok ini. Maka tidak lain adalah volume balok yang mencelup ke dalam air. Jadi misalnya kalau volume baloknya 10 meter persegi, 10 meter kubik. Kalau tercelup semua 10 ya, tapi kalau hanya setengah, enggak 10 yang dipakai. Cuma 5. Jadi volume artinya di sini adalah volume benda yang tercelup dalam air. Kalau hanya sebagian, ya sebagian. Itu berikutnya, ini Pascal. Ini penerapan fluida statis banyak sekali sekarang ini digunakan ya pada dongkrak, ya, hidrolik, sistem hidrolik ya. Apa ini gunanya untuk mempermudah pekerjaan lah ya. Beban yang segitu berat, ton hanya bisa diangkat oleh benda yang gaya yang kecil dengan memanfaatkan ini tadi ya. Hanya bisa lah ya, bandingkan P1, P2 itu ya sama, tekanannya sama. Jadi hukum Pascal itu bunyinya tekanan yang diberikan di kiri ini akan diteruskan ke kanan, sama besar. Jadi perbandingan F1 ke A1 sama dengan F2 ke A1. Akibatnya F2 itu menjadi sangat besar, sedangkan F1-nya kecil. Ya, itu. A1, A2 itu beda.
Nah, berikutnya kalau tadi ini masih udah statis ya udah ya. Kalau fluida yang bergerak atau fluida yang mengalir atau fluida dinamik. Kita mau bisa bahas nih. Kita perhatikan ilustrasi orang lagi menyiram tanaman ya. Agar membuat pancaran air yang keluar dari ujung selang itu tinggi, kita harus memberikan apa ya? Atau ditutup ya, itu ujung selangnya agar yang keluar sedikit. Nah, itu artinya supaya kencang keluar airnya, luas penampangnya harus kita perkecil yang keluar air konsepnya. Jadi itu disebut sebagai kontinuitas, persamaan kontinuitas. Jadi kalau semakin kecil luas penampang air, luas penampang pipa, maka kecepatan atau laju alirnya semakin tinggi. Tapi yang sama adalah debitnya. Debit, nah ini debit ya. Q-nya adalah debit. Di mana debit itu adalah banyaknya air yang keluar per satuan waktu. Nah, ini P, volume ya. Volume itu kan luas kali tinggi atau kali panjang. Nah, kalau misalnya ada sebuah silinder dengan panjang L dan luas A dialiri air, maka volumenya itu A kali L. Nah, A kali L per T. L per T itu jarak per waktu. S per T ya, sama dengan S per T. S per T itu adalah kecepatan aliran. Maka kita bisa katakan debit itu adalah luas penampang kali kecepatan aliran. Nah, kali V. Nah, jadi dari kasus ini, luas penampang besar dan kecil, jadi debitnya sama aja, karena volume yang air itu segitu-segitu aja kan. Nah, jadi V-nya sama, kita lihat keduanya. Yang beda adalah kecepatannya. Di mana V2 lebih besar dari V1. Karena luas penampangnya kecil di V2. Itu yang sama buat jenis. Nah, berikutnya Bernoulli. Kalau kontinus itu kan ini ketinggiannya sama ya, lurus gitu ya. Kalau di Bernoulli dia membahas selain luas penampangnya beda, ketinggiannya juga beda ya. Ini pesawat Bernoulli banyak sekali aplikasinya. Salah satunya pada pesawat, kayak pesawat waktu desainnya jadi salah satu sama Bernoulli aplikasi. Ini pesawat Bernoulli itu bahwa kanan dan tambah setengah rho P kuadrat tambah rho GH ya akan sama. Ini dan yang wajar hanya sudah ada jawabannya nggak apa-apa. Nah, itu saja. Beberapa alat kubur yang digunakan menggunakan satu kali dalam air kita dapat gambar di bawah ini. Jika diketahui L 0,6 meter, massa balok 150 kg dan densitas air atau air 1000 kg per meter kubik. Tentukanlah tekanan yang dialami oleh bagian bawah balok oleh air di atas tekanan alat berkali oleh itu. Gaya apa yang dialami oleh balok? Gaya Archimedes ya. Oh ya, gaya Archimedes itu juga jelas gaya apa? Yang A atau fakta itu tekanan yang dialami oleh bagian balok kalau air pada tekanan kalau tidak banyak tekanan harus terjadi. P-nya ya. Jadi P sama dengan GH. GH berarti 1000 kali 10 kali 0,9 ya. Dari mana 0,9 kan? Jadi ini ya dari L sampai L per 2 ya. Itu 0,9 maka kita dalam 18 ya. Dalam 18 itu kan ada di permukaan ya.
hanya dipakai ada 6,6 jadi tanam setengahnya 3,9 air per bulan itu 0,9 dengan 98 itu tekanan itu statusnya yang dialami oleh bagian bawah atau bagian bawah yang kecuali berbeda bagian atas atau bagian tengah itu dalam sampai benar-benar final jadi ada itu OTP ini sedikit lain kali ini ini karena bagus ya bagus itu kan volumenya isi kali jadi 0,6 kali pangkat makin nah yang besar tadi yang kali jadi besar jaga kali ya mari kita belajar kali jadi kita menggunakan hukum yang pertama karena dia kan tidak dapat maka di sini gaya ada positif yang gaya ada saja ada A ya jadi kita kurang bawah positif jadi nilai itu adalah perdagangan W tadi tidak tahu apakah kalau kali dulu laksananya ternyata itu iya dia oke yang dari ini ya saya itu dengan kalau ada oh iya yang tadi ya laki-laki yang ada di Yang mana bos? Para menunggu orang. buat enak-enak ada yang halo belum Pak Bapak lagi kerja Pak. Proses Pak. ya kalau ingin tambah angkanya sesuai kalau ada deadline yang buat saja tapi ya tentunya yang cepat dengan yang telat ya berbeda ya beda sih kalau bisa Saya dulu kenalannya Pak. ya gimana Prosesnya hari-hari ini gimana Pak ya? iya jadi dilakukan lewat chat aja ya Google Meet ini dengan menyebutkan nama laki ini ya jadi bisa sempat bermanfaat dengan kakak saya dikit nama ini kalau pengetat nggak terjadi
Sudah boleh keluar Pak yang udah Oh, absen. bentar. Baik Pak. Mungkin kameranya bisa dihidupin sebentar. Kita screen. Presentasi sebentar aja. Kita coba ambil. 1, 2, 3. Konsep. Saya kira cukup. Yang sudah presensi boleh list ya, tapi tugas-tugasnya dikerjain PR-nya sama yang tadi. Karena masih ada sisa waktu perkuliahan kita nih sebenarnya sampai 20 menit lagi. Jika sudah, ya terima kasih ya atas waktunya. Kita cukupkan kuliah kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Sip. Terima kasih Bapak. Pak, ini Terima kasih Pak. Mas, Ya. untuk pengumpulan deadline-nya kapan, Pak? Yang mana? Yang tadi Tadi Bapak bilang PR itu izin, Pak. minggu depan aja. Minggu depan ya, Pak? Baik, Pak. Terima kasih. Bapak, Assalamualaikum. Nah, ini sudah semua absen ya. Kalau sudah saya akhiri meet-nya.